Silakan langsung Pak David. Ya, ya mari kita berdoa ya. Bapa di sorga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan Kau beri kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami boleh belajar Tuhan tentang posisi kami di dalam Engkau Tuhan. Biar kami tahu Tuhan apa yang kami miliki di dalam Engkau. Dan apa yang Kau ingin lakukan dalam hidup kami. Biar apa yang Kau lakukan ini Tuhan boleh berlangsung dengan lancar Tuhan. Kami tidak menjadi penghambat, tapi kami justru Tuhan boleh bekerja sama dengan Engkau Tuhan dalam apa yang sedang Kau kerjakan dalam hidup kami, sehingga apa yang Kau rindukan kami alami di dalam dunia ini, di dalam kekekalan bahkan nanti, itu boleh digenapi Tuhan dalam diri setiap kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, Engkau buka mata dan pikiran kami supaya kami mengerti benar-benar firman-Mu Tuhan. Sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar, kami boleh menjadi pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Ya, saya mau screen share sebentar. Oke. Judul khotbah saya hari ini adalah Salvation is already but not yet. Ya, keselamatan di dalam kekristenan itu sudah, tapi belum. Ya, artinya belum tuntas. Nah, intinya saya akan membahas 3 tahap keselamatan di dalam kekristenan. Banyak orang yang pikir kalau dia sudah ada dalam Tuhan, kalau dia sudah jadi orang Kristen, dia pasti selamat. Apapun yang terjadi, dia pasti selamat. Ya, benarkah demikian? Bisa benar, bisa enggak. Ya, bisa benar, bisa enggak. Ya, ini terlepas dari Calvin sama Arminian. Ya, dan ini yang kita Abalev pegang. Ya, nanti akan di launching juga. Abalev pegang doktrin keselamatan seperti apa. Ya, doktrin itu jangan alergi doktrin. Doktrin itu adalah pengajaran. Ya, semua pengajaran itu disebut doktrin. Nah, cuma ada yang pengajaran yang alkitabiah atau tidak alkitabiah. Ya, otomatis kita percaya kalau di Abalev kita termasuk golongan yang alkitabiah. Ya, karena ada yang gereja tidak percaya Alkitab itu sebagai firman Allah. Mereka percaya Alkitab hanya berisi firman Allah. Nah, kalau gitu otomatis nggak heran pengajaran mereka, doktrin mereka tidak Alkitabiah. Ya, karena mereka nggak percaya Alkitab itu adalah firman Allah. Nah, Abalev itu percaya, ya, GYKT percaya bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Karena itu kita mau supaya setiap doktrin kita itu biblical, ya, alkitabiah. Oke. Nah, di dalam kekristenan, ya, karya salib Yesus itu satu-satunya yang menebus, ya, yang bisa menyelamatkan manusia. Karena Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang sampai kepada Bapa di sorga kecuali melalui aku." Ya, di Kisah Rasul juga dikatakan di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang di dalamnya kita boleh selamat kecuali dalam nama Tuhan Yesus. Nah, langkah pertama kita boleh diselamatkan itu adalah pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya pernah sampaikan di sini kata menerima bukan hanya kata menerima dalam arti kata pasif, ya. Ya sudahlah, Yesus memang Tuhan. Ya percaya fakta. Ya, karena memang sejarah juga membuktikan Yesus itu ada, bukan dongeng. Ya, dan ya sudahlah, dia percaya kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan sekedar itu, tapi benar-benar secara jiwa kita, mental kita, ya, roh kita itu benar-benar bersuka. Itu tandanya, ya, bersuka cita karena kita menerima Tuhan pencipta langit dan bumi di dalam hidup kita. Ya, ada suatu, saya digambarkan orang yang
nangkep ikan, ya, berhasil memancing ikan, apalagi yang besar, wah sukacita sekali. Ya, sekalipun dia sudah pengalaman puluhan tahun memancing ikan, tapi begitu dia dapat ikan yang besar, wah dia akan begitu bersukacita, dia akan pegang kuat-kuat, ya. Dia takut kehilangan ikan, terlepas ikannya, ya. Dia akan jaga benar-benar. Apalagi kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan Yesus. Nah, berikutnya, ini adalah suatu keadaan lahir baru. Jadi bukan semua orang yang mengaku Yesus Tuhan, percaya Yesus Tuhan itu selamat. Tetapi orang yang lahir baru. Karena Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa yang tidak dilahirkan kembali tidak akan dapat melihat kerajaan Allah. Ya, siapa yang tidak dilahirkan dari air dan roh tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Ya, di dalam Yohanes 3 ayat 3 sampai 5. Nah, ciri yang oke, jadi di sini ya. Karena satu orang kita seluruh dunia berdosa karena kita keturunan Adam ya secara fisik, tetapi oleh perbuatan satu manusia, Kristus. Jadi kayu salib semua orang boleh mendapat pembenaran untuk hidupnya. Ya. Nah, ciri dari seorang yang lahir baru adalah dia sensitif dengan dosa. Catat ini. Jadi ciri orang yang lahir baru adalah dia peka dengan dosa. Nah, saya heran. Dulu saya nggak ngerti kenapa ini orang sudah jadi pemimpin nggak sensitif sama dosa. Dia biasa aja, ya. Dia berasa, bukan biasa aja. Artinya dia anggap hal yang saya pikir itu dosa. Firman Tuhan bilang dosa, dia berasa nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, ini salah satu ciri orang itu belum lahir baru. Ya, saya pernah saksikan waktu saya ke Lampung ya bulan lalu. Ada satu bapak-bapak yang padahal Katolik dia. Jadi siapapun dia, kalau dia datang kepada Yesus, dia bisa mengalami kelahiran kembali. Ya, pertama lewat firman, ya kedua pada saat dia datang berdoa kepada Tuhan, ya bersekutu dengan Tuhan, pasti dia akan mengalami perubahan hidup. Jadi pertama yang dia sadari adalah dia orang berdosa, Pak Franky. Dia sadar tiba, padahal dia datang ke gereja karena dia bangkrut. Ya, dia minta pertolongan Tuhan. Tetapi yang dia alami itu adalah pada saat beberapa kali dia datang ke gereja adalah kesadaran bahwa dia orang berdosa. Tiba-tiba dia maju ke depan berlutut dan dia nangis. Dia mengakui dosa-dosanya. Dan aneh, ya dia bilang, seminggu kemudian yang dialami adalah apa? Sukacita luar biasa. Dia bangun pagi sampai seharian itu bisa bersenandung. Ya, dia bersyukur, dia bergembira, nggak tahu padahal masalahnya tetap ada. Ya, dia tetap dalam keadaan bangkrut dan butuh bertahun-tahun sampai dia bisa lepas ya dalam hutangnya, bisa melunasi hutangnya. Tapi ada sukacita yang dari Tuhan itu tandanya. Dan dia hidupnya berubah. Nah, ada satu ilustrasi yang baik lagi tentang gambaran orang yang lahir baru. Orang lahir baru itu bukan orang yang sempurna, tetapi dia sensitif sama dosa. Nah, satu kali ada kisah begini. Seorang suami yang belum bertobat, ya, dia suka mabuk-mabukan, dia suka ke bar, mabuk-mabukan. Nah, satu hari Minggu malam dia mabuk-mabukan di bar, terus pulang dalam keadaan mabuk, tidur. Bangun pagi dia telat ke kantor. Padahal hari Senin itu dia ada meeting yang sangat penting dengan bos besar. Dia bangun pagi terlambat, waduh dia kaget, dia buru-buru. Ya orang bule kan biasa gitu, nggak mandi lagi, cuci muka. Dia mau sarapan kan, bangun pagi, dia datang ke dapur, istrinya belum menyiapkan sarapan. Waduh, dia udah kesel banget. Ya udahlah, dia buru-buru pergi. Waktu dia mau pergi keluar rumah, tiba-tiba istrinya manggil dia. Say, jangan lupa ya, ambil sampah dan buang sampah ke depan. Waduh, dia ngamuk banget. Ya udah, gua nggak dimasak, gua nggak dibangunin pagi-pagi. Ya, nggak dimasakin pagi, sarapan. Sekarang suruh buangin sampah lagi. Padahal dia udah telat ke kantor. Waduh, dia ngomel-ngomel. Ya, sama bininya ngomong kasar sama bininya ya. Terus dia pergi ke kantor dan di jalan dia marah-marah. Ya, istri apaan ini? Udah nggak nolongin suami, ya nggak siapin sarapan, malah suruh buangin sampah, udah tau saya telat. Ya, dia ngomel-ngomel sampai di kantor.
bosnya ngomelin dia lagi, ya dia minta maaf dan dia makin kesal sama istrinya. Nah, terus kemudian gak lama dia diinjili dan dia lahir baru. Nah, dia mulai melayani Tuhan. Minggu malam di gereja, wah sampai lembur di gereja. Ya dia beresin gereja, ada rapat, selesai ibadah sampai malam. Pulang ke rumah capek, tidur pagi hari Senin, bangun kesiangan lagi. Tapi bangun kesiangan bukan karena mabok, bangun kesiangan karena pelayanan di gereja. Waduh, dia kaget. Telat nih ke gereja, ke kantor ya kan, ada rapat penting sama bosnya. Dia marah dia buru-buru cuci muka, dia ke dapur, dia lihat, aduh sarapan belum siap. Waduh, dia kesel. Bininya nggak bangunin dia, sarapan belum ada, udah dia buru-buru pergi. Sampai pas bawa pintu depan rumah istrinya, terdengar suara istrinya bilang begini, "Say, jangan lupa ya, buang sampah." Waduh, ya kesel banget, ya kan, udah nggak dibangunin, nggak disiapin sarapan, sekarang disuruh buang sampah. Dia ngoceh-ngoceh, ngomel-ngomel lagi. Ya, terus kemudian tapi dia buang sampah kali ini. Sampai dia di dalam mobil, dia jalan, begitu dia mau jalan, di dalam mobil dia nyalain mesin. Tiba-tiba dia sadar. Ya boleh dia begini sama istrinya. Aduh, dia menyesal. Ya, saya salah. Ya, saya sebagai suami, ya seharusnya saya tahu diri, saya harus bisa mengatur waktu saya mesti bisa menolong juga istri saya, ya ngerti lah ya, bantu istri saya juga, kerjaan rumah dia banyak, urus anak segala macam. Dia merasa bersalah. Sampai di kantor, dia ngomelin bos, dia terima. Terus kemudian dia minta izin sama bosnya untuk telepon istrinya. Dia telepon istrinya dan minta maaf sama istrinya. Ini orang yang lahir baru. Bukan orang sempurna, tapi peka sama dosa. Oke? Nah, jadi kalau dia sudah lahir baru, firman Tuhan katakan bahwa Tuhan akan bekerja dalam hidupnya. Tuhan akan membentuk dia terus. Nah, ini tahap yang kedua dalam kekristenan yang disebut sanctification. Pada saat kita lahir baru, kita dibenarkan, kita dikuduskan. Nah, setelah itu kita dikuduskan, ya diproses, dimurnikan lah istilahnya. Ya, di dalam Kristen, waktu kita lahir baru, ya kita dibersihkan, ya manusia, kita menjadi ciptaan yang baru. Nah, ciptaan yang baru ini kita diproses terus nih, karena kita punya sifat, ya kita masih hidup di dalam daging. Selama kita hidup dalam daging, kita masih bisa buat dosa. Jadi kita diproses, dimurnikan terus supaya kita semakin menjadi seperti Kristus, ya karakter kita terutama. Ya. Nah, apa yang terjadi di dalam proses ini ya? Jadi sejak kita terima Yesus sampai kita meninggal, kita mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Ya, untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Ya, artinya supaya kita menjadi image yang benar dari Tuhan. Kita menggambarkan gambaran, bukan Tuhan, bukan kita menjadi Tuhan, ya, tetapi kita menjadi, kita mengenal rencana Tuhan dalam hidup kita, kehendak Tuhan dalam hidup kita, ya, supaya kita menjadi semakin serupa Kristus dalam karakter. Nah, ini proses yang terus-menerus diperbaharui. Dan gak ada jalan lain, yaitu lewat pencobaan, lewat ujian iman. Ya. Jadi kalau kita lihat, mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa ya saya alami masalah seperti ini dalam hidup saya? Kenapa ya saya mengalami sakit yang berat seperti ini, bahkan terminal, ya, nggak ada obatnya? Kenapa Tuhan? Saya dosa apa Tuhan? Apa ada kutuk keturunan? Ya, kenapa saya sepertinya setelah jadi orang Kristen udah jatuh, tertimpa tangga, kelindes sepeda lagi. Aduh Tuhan,
Kenapa ya susah banget nih dalam hidup ini? Ya. Bapak Ibu, jawabannya adalah ada dua. Pertama, karena semua manusia jatuh dalam dosa. Karena dosa, bumi dan segenap isinya dikutuk. Nah, akibatnya penderitaan, ya, kejahatan itu merajalela. Sehingga bukan cuma orang Kristen, Bapak Ibu. Semua orang di dunia ini, apapun agamanya, sekalipun ateis, tetap sama menderita. Tetap sama mengalami kesusahan hidup. Makanya banyak yang bunuh diri. Ya. Sekalipun dia kaya, nggak peduli. Ya. Nggak sekalipun dia itu cantik, ganteng, pinter, tetap aja. Banyak yang frustrasi dengan hidupnya. Tekanan-tekanan hidup begitu berat. Itu karena dosa. Jadi jangan pikir gue sejak gue jadi Kristen kok begitu. Enggak. Coba aja nggak jadi Kristen. Tetap juga susah. Emangnya bahagia? Enggak, itu tipuan iblis sama. Ya. Jadi itulah hidup. Tetapi buat anak-anak Tuhan, kita mengalah, Tuhan izinkan penderitaan itu dengan saringan, dengan satu filter. Yaitu pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan. Tuhan tahu, Tuhan sudah kasih kita segala perlengkapan yang kita butuhkan untuk menghadapinya. Ya, jadi kalau kita datang ke Tuhan dan kita mengenakan segenap perlengkapan yang senjata yang Tuhan berikan, pasti kita bisa tetap berdiri tegak, ya. Dan kita bisa menyelesaikannya, kita bisa memenangkan ya segala pergumulan hidup ini, dan kita bisa mencapai garis akhir, finishing well, ya, dengan baik. Itu janji Tuhan. Dan semua kesusahan hidup, penderitaan, itu tujuannya satu. Ya, bagi orang Kristen ya, yaitu supaya kita punya iman yang murni. Supaya kita punya iman yang benar, supaya kita semakin bertumbuh, semakin seperti Kristus, ya. Kita lihat di dalam 1 Petrus 1 ayat 7 katakan begini. Maksud semuanya itu, semua ya, penderitaan, semua kesusahan hidup, semua ujian iman itu untuk membuktikan kemurnian iman yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Ya Bapak Ibu, karena itu nggak heran ya Tuhan nggak memberikan kita semua orang Kristen menjadi kaya raya dengan emas dari dunia ini, bukan. Ya, enggak. Ya orang Kristen kalau dia benar hidupnya, dia tidak akan kekurangan, saya percaya. Ya, tetapi nggak semua orang Kristen akan menjadi kaya raya, nggak ada ayatnya, nggak benar. Ya, tetap. Kenapa? Karena ayat ini berkata bahwa buat Tuhan yang lebih penting adalah kemurnian iman kita. Itu jauh lebih penting, lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian. Ini yang Tuhan mau. Supaya kita mendapat kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Itu targetnya Tuhan. Membentuk kita. Supaya kita siap memerintah bersama dengan Kristus. Ya, jadi kita latihan terus nih di sini. Selama hidup kita. Dibentuk terus. Supaya kita siap menerima kemuliaan bersama Kristus. Ya. Baru tahap yang terakhir, yaitu glorification atau pemuliaan. Ya, jadi selama hidup kita terus disempurnakan, sampai kapan? Sampai finish, sampai kita dijemput oleh Tuhan, ya, kembali ke rumah Bapa di sorga. Pada saat itu katanya, ya firman Tuhan katakan, sekejap, dalam sekejap kita diubahkan, ya, menjadi mulia, ya, menjadi ciptaan yang mulia bersama di dalam Kristus. Ini tahap terakhir, ya, kita lihat di dalam firman Tuhan. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu,
Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Ya Bapak Ibu, dunia ini selama kita hidup inilah satu-satunya kesempatan kita dipersiapkan. Supaya nanti pada saat kita kembali ke surga, kita bukan salah tuh konsep yang hanya di surga nanti kita nyanyi-nyanyi, wah hangout, ya gak ada kerjaan, santai-santai. Enggak. Kita punya tugas memerintah bersama Kristus sebagai raja. Nggak mungkin raja itu memerintah dan nggak ada yang diperintah, nggak ada. Ya, itu raja semalam. Itu waktu kita merit aja tuh itu ya. Ya tamu-tamu datang kita katanya raja sehari, raja dan ratu sehari. Tetapi bersama dengan Kristus kita memerintah sebagai raja. Ya, mahkota itu lambang pemerintahan. Jadi ada kerjaan yang besar. Makanya kita lihat di dalam perumpamaan juga di Matius 25. Ya, orang Tuhan, kerajaan sorga itu seumpama ya seorang raja yang meninggalkan hamba-hambanya lalu memberikan talenta-talenta. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 5. Ya, dan talenta-talenta yang hamba-hamba yang baik dan setia ini mengerjakan talenta mereka. Sehingga yang 2 talenta jadi 5 talenta, yang 5 talenta jadi 10 talenta. Nah, pada saat rajanya datang kembali, melihat hasil kerja hamba-hambanya, apa yang raja bilang? Oke, mari masuk istirahat. Enggak, mari masuk ya ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ya, kamu sudah setia dalam perkara kecil, akan dipercayakan perkara besar. Jadi di surga nanti ada perkara-perkara yang jauh lebih besar di dunia ini. Jadi kalau di dunia ini kita nggak beres dengan perkara-perkara yang kecil, kita nggak bisa dipercayakan perkara-perkara yang besar. Karena itu kita diuji, diproses terus. Yang 5 talenta memerintah 5 kota. Yang berhasil ya mengerjakan menjadi 10 talenta dipercaya 10 kota nanti di dalam kekekalan. Ya. Jadi inilah prosesnya ya dalam kekristenan. Ya, mari kita mau kuatkan hati kita. Ya, saya pernah satu kali ya dan mari kita jadi tentara Kristus yang baik. Ya. Mari kita berduka. Boleh kita berduka, tapi bukan karena dunia, bukan karena hal yang receh, hal-hal yang remeh, tapi kita mau berduka karena bertobat dalam pertobatan sehari-hari. Ya, itu duka cita yang berguna. Ya, karena mendatangkan pertobatan, pembaruan hidup. Kita semakin bertumbuh. Tapi duka cita dunia, duka cita karena kepahitan, kekecewaan, duka cita karena masalah-masalah dunia, ya mesti kita nggak seperti itu. Ya, satu kali saya pernah dulu ya waktu lagi pindah rumah, terus kemudian wah lagi hektik banget, terus kemudian ada anak saya waktu itu masih kecil, sekarang udah umur 20-an, dulu waktu itu masih bayi ya. Terus kepalanya bocor, ketimpa lemari ya. Pas mau pindahan gitu lemari itu atau pintu yang di atas itu jatuh, timpa kepalanya, bocor. Waduh, saya marah-marah. Ya, saya ngomelin istri saya. Kamu nggak kerjain apa-apa, nggak pindah-pindah, kamu cuma jaga anak aja. Kok nggak becus nih sampai bocor nih anak kepala. Istri saya diem. Ya kan, udah saya sibuk pindah-pindah rumah, udah beres. Terus saya merasa nggak enak, saya mau ajak istri saya makan keluar. Yuk, makan yuk keluar. Istri saya bilang, nggak usah, kamu aja makan sendiri. Saya mau urusin anak-anak. Aduh, saya tuh dong. Wah, maksudnya udah mau baik hati, mau ngajak anak. Apa kamu tadi udah saya ngomelin gitu ya Pak? Karena kamu yang salah. Sekarang saya mau baikkan sama kamu, saya mau ajak baik-baik, mau hibur kamu. Ya udahlah, ya nggak usah ini lagi ya, udah kita berdamai. Malah nggak mau, tetap ngambek. Jadi saya kesel. Ya udah, saya pergi aja sendiri. Di mobil saya komplain sama Tuhan. Tuhan, aduh, ini istri gimana nih? Saya mau baikan, malah dianya begitu. Aduh, mesti diapain ya gini kayak gini supaya dia bisa lebih ini lagi, bisa lebih baik lagi gimana? Pas lagi begitu tiba-tiba ada suara dalam hati.
Kamu tuh tentara saya. Kamu tuh tentara Tuhan. Tentara Tuhan tuh gak ada yang cengeng. Kamu cuman begitu aja baper. Ya kan? Tentara tuh beda sama Hansip. Hansip kalau lagi latihan jatuh berdarah. Lututnya aduh mana obat segala macam. Kalau tentara nggak begitu, lihat tuh Rembo. Jatuh robek, jahit sendiri. Nah itu baru tentaranya Tuhan. Gak ada yang cengeng. Ya kan? Wah iya Tuhan. Saya ketawa langsung di mobil. Langsung tuh hilang tuh. Apa kecewa sakit hati tuh hilang semua. Iya ya tentara gitu aja. Baper. Ya kan? Terus kemudian Tuhan ingatkan, kamu tuh pemimpin. Kalau anak buah kamu, itu istri kamu, anak kamu itu anak buah kamu. Kalau anak buahnya kamu nggak beres, artinya kamu nggak berhasil jadi pemimpin yang benar. Kamu harus bertobat. Kamu harus pikirin lagi bagaimana melatih mereka supaya mereka bisa benar. Ya kan? Waduh saya, iya ya Tuhan. Jadi saya salah lagi, saya yang salah. Ya kan? Jadi setiap kali saya datang ke Tuhan ya, walaupun saya udah rasanya saya yang paling benar gitu, setiap kali datang ke Tuhan nggak hibur saya. Iya ya kamu kesian ya, kamu udah benar. Biarin nanti itu orang itu saya hukum. Gak pernah. Selalu ketemu deh salahnya saya. Untuk selalu harus bertobat gitu ya. Jadi saya tiap kali kalau saya datang ke Tuhan, udahlah jangan ngaku, jangan merasa benar lah. Pasti ketemu salahnya ya sama Tuhan. Dan kita harus bertobat. Itu Tuhan ya. Karena Tuhan ingin selalu memurnikan kita. Karena iman yang murni, iman yang benar ya. Hati yang diperbaharui, hati yang baru. Itu jauh lebih berharga daripada emas yang murni di mata Tuhan. Makanya itu, ya, kalau kita minta emas di dunia ini, Tuhan belum tentu kasih. Tapi kalau kita minta hati yang murni dari Tuhan, Tuhan pasti kasih. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Ya, supaya kita siap memerintah bersama dengan Dia di surga nanti. Ya. Oke, selamat menjadi tentara Kristus yang baik. Ya, kita mau menderita bersama dengan Dia supaya nanti kita juga akan memerintah bersama dengan Dia. Haleluya. Tuhan berkati. Thank you Pak David Ya, buat firman-nya. Itu tadi statement-nya tuh lucu tapi benar gitu, bahwa setiap kali ngadepin sesuatu kita pikir kita nggak ada masalah gitu, bukan karena kita masalahnya, tapi ujung-ujungnya kok ternyata gua lagi gitu. ya. Jadi Ya. kayaknya itu apa ya, lucu, tapi kalau misalnya kita mau jujur ya, memang sebetulnya kita perlu tuh hal seperti itu, bahwa Tuhan mengoreksi kita dengan segala yang sebetulnya, karena yang paling mau dihancurkan adalah pengertian kita ya. Karena kita selalu berpikir tentang apa yang harus. Dan itu bagus banget. Nah ini di partisipan ada pertanyaan nggak buat Pak David nih? Pas firman yang disampaikan hari ini. Silakan. Kalau ada. Mungkin juga dari tim juga kalau misalnya ada pertanyaan buat Pak David, silakan. Adakah? Atau mungkin Pak David ada pertanyaan yang bisa dilempar sama kita supaya kita merenung, Pak? Iya. Jadi apakah kita sekali selamat tetap selamat? Apakah kita selamat sekali selamat tetap selamat? Ini udah satu doktrin ya, Pak. Semuanya doktrin. Tadi yang setiap kali kita belajar firman Tuhan, yang kita pelajari adalah doktrin, pengajaran. Doktrin ya pengajaran, semua doktrin ya pengajaran semuanya. Ya kan? Karena ini akan imbasnya langsung ke perilaku kita sih. Iya. Kalau misalnya kita bilang bahwa oh enggak, gua nggak bisa selamat, bisa hilang. Wah, itu udah jadi kayak apa ya? Kalau menurut saya gini, kita hidup di dalam ketakutan yang tidak benar, atau kepatuhan yang bukan seperti yang Tuhan mau gitu loh. Jadi kayak robot ya, maksudnya kayak orang Farisi jadinya kayak gitu loh. Nah, tapi kalau kita bilang bahwa kita sekali selamat tetap selamat, jadi agak konyol juga gitu kadang-kadang kalau aplikasinya nggak benar. Jadi pokoknya gue selamat gitu. Nah itu kan
kurang ajar gitu. Kalau buat saya itu sesuatu yang apa yang Tuhan kerjakan kita seperti take it for granted gitu loh. Kita Iya. seperti tidak mendapat apa-apa gitu. Padahal Tuhan udah kasih semuanya gitu. Tapi kita seperti ngerasa nggak ada apa-apa yang kita terima. Gitu. Jadi sikapnya tuh bisa ekstrim kiri dan ekstrim kanan tuh Pak. Iya. Oke Pak David, ini kan yang bicara masalah dosa. Hari ini kita bicara tentang bagaimana kita itu dikasih perintah yang baru. Pak. Dikasih perintah yang baru untuk bisa mengasihi orang lain. Artinya kalau kita nggak melakukan itu kan dosa kan. Dosa itu efeknya kalau yang kita pegang bahwa kita sekali selamat tetap selamat. Betul gitu nggak Pak? Jadi pertanyaannya gimana? Gini, yang saya mau memastikan dulu bahwa doktrin yang kita pegang atau pengajaran yang kita percaya adalah kita sekali selamat tetap selamat. Jadi selamat itu nggak keluar masuk gitu Pak. Ya, jadi begini, setuju. Ya, sekali selamat tetap selamat, tetapi ada beberapa syarat. Ya, pertama, yang dimaksud sekali selamat itu adalah kalau kita sudah lahir baru. Jadi kalau kita belum lahir baru, walaupun kita Kristen, walaupun kita sudah dibaptis, walaupun kita sudah pelayanan, bisa nggak selamat. Ya, dan maksudnya kalau dia nggak bertobat, ya dia nggak akan selamat. Jadi dia bisa, ya karena memang dia belum selamat, gitu loh maksud saya. Ngerti ya? Maksud saya. Jadi harus pastikan tentang kelahiran baru. Makanya tadi saya ada ciri-cirinya kelahiran baru. Nah, kalau dia sudah lahir baru, ciri yang berikutnya adalah dia akan setia sampai akhir. Kalau dia nggak setia sampai akhir, maka dia artinya belum lahir baru. Ya, jadi Calvin tuh percaya kayak gitu kalau kita bilang. Kita nggak ngomong Armenian lah ya. Armenian itu ya bilang ya walaupun kamu sudah lahir baru ya kamu bisa aja nggak selamat kalau kamu nggak setia sampai akhir. Tetapi Calvin juga bilang begitu karena itu firman Tuhan jelas. Barang siapa yang setia sampai akhir, dia akan diselamatkan. Jadi, Calvin berkata, orang-orang yang setia sampai akhir itu hanyalah orang yang sudah lahir baru. Kalau kamu ternyata tidak setia sampai akhir, artinya kamu belum lahir baru. Ya, jadi itu yang Abalov pegang. Ya, dan itu biblical sekali. Itu yang Alkitab. Pak David, aku mau angkat pertanyaan seperti ini Pak David. Gini. Itu kan yang kita percaya ya bahwa kita sekali selamat tetap selamat, tapi dalam artian gini, kita selamat terus nggak do nothing gitu. Artinya kita bukan selamat terus diem gitu. Karena firman Tuhannya kan kita harus mengerjakan keselamatan. Yep. Dan jika kita tadi seperti Pak David sampaikan bahwa kalau kita bilang kita percaya sama Kristus tapi tidak ada buahnya bahkan gitu ya. Firman Tuhan yang kemarin Pak David sampaikan bahwa gini, Tuhan tuh marah karena memang sebetulnya dari awal lu nggak pernah percaya sama gue gitu. Yang seperti Tuhan bilang apa? Bukan orang yang berseru pada dia Tuhan Tuhan terus, tapi kan pernyataan bahwa kamu itu sebetulnya pembawa kejahatan. Terus yang kedua adalah kamu tuh memang nggak pernah selamat sebetulnya dari awal gitu loh. Kamu tuh belum pernah mengenal. Betul. Aku tidak pernah mengenal engkau. Aku tidak pernah mengenal kamu. Betul. Nah, jadi dari awalnya tidak pernah gitu. Yes. Bukannya kenal terus dilupain, tapi dari awal memang tidak pernah. Gitu. Jadi artinya kan seperti itu ya Pak David, bahwa dari awal sebetulnya orang yang ngaku dia lahir baru sebetulnya tidak lahir baru kan? Yep. Nah, dia pikir dia lahir baru. Nah, ini yang harus ditekankan sih sebetulnya ya. Saya waktu sejak dengar khotbah itu ya, buat saya itu sesuatu yang seperti menemplak saya gitu, bahwa langsung harus saya cek gitu, sebetulnya saya lahir baru atau tidak. Iya. Karena gini, kalau saya bilang bahwa saya selamat, terus saya punya kecenderungan untuk tidak peduli atau untuk oke lah gue udah selamat, nah itu berarti gue nggak percaya sebetulnya. Ya. Karena do nothing gitu. Ya, nah ini dia. Setia sampai akhir bukan berarti do nothing. Pokoknya gue percaya Yesus, diem sampai mati gitu yang masuk surga. Bukan begitu. Karena kata setia itu berarti taat. Mengerjakan apa yang
diperintahkan, yang dikehendaki. Itulah arti katanya pistos, ya, setia. Setia itu artinya dapat dipercaya. Taat, melakukan apa yang sudah diamanatkan. Itu namanya setia. Jadi dia melakukan terus apa yang Tuhan kehendaki sampai akhir. Itu setia namanya. Jadi bukan setia artinya tetap Kristen sampai mati. Ke gereja terus diam sebagai jemaat yang baik, duduk datang duduk, ya kan, diam dengar, ya kan, bukan seperti itu. Tiap minggu ke gereja sampai mati, bukan. Do nothing, enggak. Tapi dia melakukan apa yang firman Tuhan kehendaki dia lakukan. Dia menjadi terang dan garam, dia bertobat, ya kan, dia melayani sesuai dengan talenta yang Tuhan percayakan, berfungsi. Jadi itu artinya setia. Bukan do nothing. Dia mengerjakan keselamatan dia dengan takut dan gentar. Karena Tuhan ada di dalam dia yang mendorong dia, nggak bikin dia nggak bisa diam. Ya, itu yang benar. Itu tandanya. Pak David, bicara mengenai setia, Pak David. Bagaimana dengan orang yang dia mau percaya, atau dia sudah percaya ya, tapi ternyata hidupnya benar-benar represif gitu. Dia istilahnya gini, kok ada orang yang apesnya bertubi-tubi gitu, kalau bahasanya gitu. Istilahnya nggak pernah sehari pun dalam hidupnya dia ngerasa tenang gitu. Dia terus dikejar dengan masalah, after masalah, sampai istilahnya dia sampai bingung apakah sebetulnya is it seperti ini gitu. Kalau percaya Tuhan, dan kita masuk dalam krisis gitu. Nah, itu gimana, Pak? Iya. Jadi kan tadi saya bilang, ya, jangan pikir kita jadi orang Kristen terus kemudian kenapa ya mengalami itu? Sebenarnya kalau kita lihat secara umum, orang nggak Kristen juga banyak yang kayak gitu kok. Jadi karena memang manusia sudah jatuh dalam dosa, itulah akibat dosa. Ya, semua orang ngalamin. Ya, coba kita lihat orang-orang yang ngalami musibah. Coba kita lihat orang-orang di Rohingya di Thailand. Coba kita lihat orang-orang di Ethiopia, orang-orang yang di Afrika gitu misalnya ya. Terus kemudian yang dikejar-kejar Boko Haram, oke lah Islam. Tapi misalnya orang-orang yang mengalami kelaparan, yang mengalami perang saudara, aduh mereka lebih menderita. Di Syria misalnya, ya perang antar Islam, ya bukan cuma Kristen aja yang diserang, ya sama-sama, pokoknya beda alirannya, ya mereka bunuh-bunuhan juga misalnya. Jadi bayangkan ya teror, ketakutan, ya artinya terus kemudian di Eropa juga, di Amerika juga begitu banyak juga. Ya, kejahatan, musibah, ya, bencana alam, itu kan sama aja. Jadi itulah akibat dosa. Ya, tetapi dalam Tuhan ingetin bahwa di dalam dunia ini kita menderita. Matius 16:33. Tetapi kuatkan hatimu, aku sudah mengalahkan dunia. Kuatkan hatimu, teguhkan hatimu, jangan goyah, tetap kita melekat sama Kristus. Ya, Tuhan akan berikan jalan keluar. Tetapi ada juga yang artinya jalan keluarnya tuh bukan sekarang di dalam hidup ini. Ya, ada yang sampai mati. Artinya mereka bertahan dalam iman dan mereka tidak mendapat jawaban doa mereka sampai mati. Dan buat mereka Tuhan sediakan yang jauh lebih baik. Ya, karena mereka setia sampai akhir, mereka menderita, mereka tidak menghujat Tuhan, mereka tidak meninggalkan imannya, mereka setia sampai akhir. Nah, ini persis seperti pahala iman yang disebut di dalam Ibrani 11. Coba kita lihat Ibrani 11, ya, Ibrani 11 ayat yang ke-39. Ini kan daftar Hall of Fame-nya para pahlawan iman. Nah, coba lihat di ayat yang ke-39. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Jadi sekalipun mereka punya kesaksian yang baik, mereka punya iman yang benar, tapi mereka nggak mendapat apa yang dijanjikan. Mereka mengalami aniaya, mereka mengalami kesusahan sampai mati. Ya kan?
Sebab, nah ini, Allah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita semua. Orang-orang yang beriman. Ya kan? Dan tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada, nah ini bicara soal Kristus ya. Lewat kedatangan Kristus. Saat sekarang nih, PB, gereja disempurnakan. Oke ya. Jadi intinya mereka tuh tetap. Jadi apa orang yang beriman, imannya benar belum tentu mendapat jawaban semua di hidup ini. Saya juga lihat banyak ada jemaat Mandarin yang beriman, tetap percaya sama Tuhan, tapi penyakitnya nggak disembuhkan dan meninggal karena penyakitnya itu. Tapi kelihatan tuh imannya tuh luar biasa. Ada satu kesaksian kan ya, saya pernah cerita belum? Ya, namanya Grace di Mandarin. Grace yang WL di PW di Mandarin ya. Ini mamanya tuh. Itu 4 bulan setelah penuh Roh Kudus, dia itu kena kanker tulang. Tapi luar biasa. Sejak dia sakit, saya pikir, aduh sakit banget nih pasti dia. Kita datang besuk, saya tanya, Ai gimana kabar? Dia bilang, saya baik karena Tuhan tidak pernah tinggalin saya. Saya anak Tuhan. Tuhan pasti bela saya. Aduh, perkataan imannya tuh luar biasa deh. Pengakuan imannya ya. Saya bilang jadi sesuai dengan imannya. Ya, terus dibawa ke Malaysia segala macam, bukan makin baik makin parah. Sampai saat terakhir, sehari sebelum meninggal saya tanya, "Hai gimana?" Dia bilang, "Tolong doain saya supaya saya bisa tidurnya." Udah kurus kering. Ya, akhirnya kita doain. Bahwa kita juga yang doain juga, saya juga kita nggak tahan gitu ya, ikut nangis gitu ya. Tapi dia nggak mengeluh tuh. Besok pagi saya dapat kabar, besok siang dapat kabar dia meninggal. Nah waktu saya mau khotbah di kedukaan, saya nggak pernah tuh khotbah ayat itu. Tiba-tiba yang terlintas di pikiran saya waktu berdoa itu ayat adalah itu loh. Aku sudah menyelesaikan pertandingan iman. Aku sudah mempertahankan iman. Sekarang tersedia mahkota bagiku. Itu perkataan Paulus. Nah, saya kaget. Loh, ini kan biasanya hamba Tuhan kalau meninggal dapat ayat, pakai ayat ini cocok. Ini kan baru nih. Dia 4 bulan jadi lahir baru. Masa dapat pakai ayat ini ya. Terus akhirnya saya datang pagian, saya ngobrol sama Grace sama keluarganya. Saya tanya saat mau meninggal apa yang terjadi. Jadi begini ceritanya. Waktu mamanya mau meninggal, dia tuh pingsan. Nah, papanya ini langsung kan di Pademangan cari ambulan, terus bawa ke Husada. Sampai di Husada di gawat darurat, papanya cari dokter. Mamanya sadar. Terus anak-anak dipanggil dekat. Terus dia bilang begini sama anak-anaknya. Apapun yang terjadi, tetap percaya sama Tuhan. Ya. Mama mau pergi, dijemput sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah datang jemput mama. Jangan sedih. Apapun yang terjadi, tetap percaya sama Yesus. Mama mau pergi. Blek, meninggal mamanya. Bayangin. Ya, saya tuh, waduh, luar biasa benar. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, jangan gelisah hatimu, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalau udah selesai rumahnya, aku datang menjemput kamu. Ya, dan saya lihat ini jadi nyata. Ya. Tuhan datang jemput dia. Kenapa? Karena dia setia. Ya, bertahan sampai terakhir. Ya, ini pahlawan iman. Ya, bukan berarti dia mendapat apa yang dia kesembuhan di dunia ini, enggak, tapi dia iman yang murni ini di mata Tuhan itu jauh lebih berharga daripada emas dari dunia ini. Ya, itu yang Tuhan mau. Supaya apa? Supaya kita bisa itu tadi siap ya memerintah bersama dengan Kristus nanti. Nah, ini luar biasa ini. Ya, jadi kita bukannya setelah kita percaya Yesus mau seco, nggak ada kerjaan apa-apa, enggak. Ya kan kita dimurnikan terus. Nah, murnikannya macam-macam. Ya, dengan talenta kita harus kerjakan talenta kita, jangan males. Karena males itu dosa. Ya. Terus ada lagi yang tadi juga mungkin lewat pencobaan, lewat aniaya, lewat kesusahan hidup.
penyakit, ya, tapi dia setia. Ya, sama-sama dimurnikan imannya. Ya, sampai itu nanti. Ya kalau dia sembuh ya puji Tuhan. Kalau nggak sembuh, Tuhan sediakan yang lebih baik lagi. Ya kan? Itu kata firman Tuhan. Ya, saya pikir gitu ya. Jadi ayo kita tetap. Nah, hanya orang yang lahir baru yang bisa bertahan dalam keadaan seperti itu. Karena itu harus pastikan dia itu lahir baru. Ya, lahir baru itu adalah dia bertobat, dia sadar akan dosa-dosanya, dan kemudian dia mengalami kasih Tuhan. Karena kalau kita tidak mengalami kasih Tuhan, kita tidak mengalami jamahan Tuhan, kita tidak bisa mengasihi orang lain seperti Tuhan mengasihi kita. Ya kan? Kita nggak bisa mengasihi Tuhan dengan benar kalau kita belum pernah mengalami kasih Tuhan. Ya, saya pikir sih itu ya.